Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bertemu lagi dengan saya, Weda, tukang ayam yang sok tahu. Apa kabar semuanya? Terima kasih ya, kita bisa bertemu kembali pada kesempatan ini. Cuma jangan lupa nanti setelahnya nonton video ini jangan lupa subscribe ya, atau like, share, dan komen. Saya itu sangat harapkan itu, karena apa? Untuk menambah semangat saya untuk membuat lagi konten-konten yang baru. Oke, teman-teman, pandemi akibat COVID-19 ini telah meningkatkan kecemasan di antara banyak penduduk dunia. Jejak pendapat American Psychiatry Association baru-baru ini telah menemukan lebih dari 1/3 orang Amerika berpikir COVID-19 secara serius mempengaruhi kesehatan psikologis mereka. Selain itu, panggilan dan SMS ke hotline kesehatan mereka juga meningkat secara drastis. Ya, tidak bisa dipungkiri memang pada saat sekarang kecemasan semakin meningkat ya. Kecemasan ini asal kata dari ansietas, bahasa Inggrisnya anxiety, berasal dari bahasa Latin angere, yang berarti tercekik atau tercekat. Ya, tercekat. Gangguan ansietas adalah keadaan tegang yang berlebihan atau tidak pada tempatnya yang ditandai oleh perasaan khawatir, cemas, tidak menentu, dan takut. Meningkatkan iritabilitas dan mudah marah. Apakah kita menyadari bahwa akhir-akhir ini jadi mudah frustasi dan mudah marah? Meskipun level kecemasan yang dialami tiap orang berbeda, tentu saja hal ini berkontribusi terhadap iritabilitas dan kemarahan. Penelitian menunjukkan bahwa kecemasan juga dapat memicu emosi dan juga bisa melemahkan keimunan kita, kekebalan kita terhadap COVID ini. Ya, sayangnya hubungan kita dengan orang lain di sekitar kita bisa jadi memburuk karena hal ini. Langkah pertama dalam pencegahan kecemasan ini, akui bahwa kita mengalami kecemasan. Jadi langkah pertama kita harus mengakui kecemas, bahwa kita ini cemas, yang bisa saja berubah menjadi kemarahan pada orang-orang di sekitar kita. Dengan begini orang-orang mungkin bisa mengerti ya, bahwa kita harus terima dulu bahwa kita memang cemas. Itu adalah yang pertama. Nah, tipe-tipe gangguan kecemasan dan gejalanya, yaitu rasa cemas berlebihan yang muncul akibat gangguan kecemasan bisa disebabkan oleh beberapa jenis gangguan kecemasan, yaitu satu, gangguan kecemasan umum atau disebutnya generalized anxiety disorder atau GAD, atau gangguan kecemasan umum. Ditandai dengan perasaan cemas, khawatir, atau takut berlebihan yang berlangsung setidaknya sudah 6 bulan. Jadi kalau udah 6 bulan itu berarti itu kita sudah cemas, itu setengah tahun kita takut sana takut sini ya. Kita juga sekarang merasakan takut keluar kota ya, takut juga kita berhubungan dengan orang, curiga wah orang ini bawa ya, jadi orang yang disebut dengan katakanlah dia carrier, atau kita jangan dekat-dekat gitu ya. Lihat orang nggak pakai masker, kita juga kesel. Kita pakai masker, dia nggak pakai masker, itu juga termasuk juga ya kecemasan. Makanya kita santai-santai aja lah, jangan terlalu ini. Masalah kecemasan ini akan membuat kita, imun kita dalam tubuh kita jadi berkurang ya, menurun, dan ini adalah makanan paling empuk bagi COVID-19 untuk orang-orang yang sangat cemas ya. Panik ya, serangan panik adalah gangguan cemas yang ditandai dengan munculnya kecemasan berlebihan atau rasa takut yang sangat intens dan secara tiba-tiba orang datang, kita panik, kita kenapa nggak pakai cemas ini. Kita lihat kerumunan, memang kita berkerumun nggak boleh ya, tapi kita juga jadinya untuk ngobrol dengan orang lain jadi cemas gitu, rasa curiga tinggi gitu, itu namanya kepanikan. Itu ketika serangan panik muncul, orang yang memiliki kecemasan berlebihan ini akan merasa tidak berdaya gitu ya, jadi kita jadi lemas, jadi apa, jadi ya itulah kepanikan ya. Jadi jangan panik, santai saja ya. Lalu gangguan kecemasan sosial.
yaitu gangguan yang sering juga disebut dengan fobia sosial. Jadi yang mengurung diri, nggak mau ketemu orang, di rumah aja. Biasa saja new life dilakukan seperti biasa, dilakukan aktivitas seperti biasa, tapi kita dengan protokol yang standar ya, prokes yang standar gitu. Jadi kita jangan sampai mengurung diri ya. Ada orang yang takut benar-benar mengurung diri, sehingga ngurus diri sendiri aja. Sampai mau kapan mau jadi begitu, mau jadi kura-kura? Enggak dong, kura-kura kan begitu ya dia. Sorry. Penderita gangguan kecemasan sosial itu atau disebut social anxiety disorder bahkan seringkali menghindar interaksi sosial itu ya, karena merasa takut takut dengan segala macam yang ada pada saat sekarang. Santai aja, nyantai atau anak-anak sekarang santuy. Santuy. Lalu ada gangguan stres yang namanya pasca trauma ya, yaitu post traumatic stress disorder, PTSD, post traumatic stress disorder, atau gangguan stres pasca trauma dapat terjadi ketika seorang mengalami peristiwa atau kejadian yang menyebabkan trauma psikologis berat seperti yang kita alami. Misalkan ada yang meninggal karena misalkan COVID. Wah, kita jadi takut ya, takut kita bertemu dengan keluarganya, takut dengan itu sebenarnya PTSD itu ya. Itu sangat ini sekali ke kita ya. Penderita PTSD atau post traumatic stress disorder biasanya akan mengalami kecemasan berlebihan dan sering mengingat peristiwa yang dialami, mimpi buruk, serta rasa takut yang terus-menerus. Wah, kemarin dia baru ketemu kita dan sekarang dia sakit. Wah, itu juga merupakan sebuah gejala PTSD ya. Santai aja, jangan takut ya. Ada juga lagi yang disebut dengan gangguan obsesif kompulsif, yaitu gangguan kecemasan yang juga disebut obsessive compulsive disorder, OCD. Ini membuat penderitanya harus melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang. Misalnya penderita OCD harus mencuci tangan. Itu jadi parno ya, cuci tangan. Memang betul cuci tangan lebih bagus, tapi kalau berlebihan juga lecet tangan kita, cuci tangan terus. Sebanyak jadi segalanya gitu. Jadi dia kecemasan yang luar biasa, cuci tangan, mandi lagi, apalagi itu cemas namanya ya. Kalau sudah sampai tingkat cemas, hati-hati bahwa kekebalan kita, imunisasi kita menurun, dan ini memungkinkan si COVID itu menyerang kita gampang sekali. Santai ya, santai, baca buku, nonton TV, dengar lagu, atau yang bisa main musik lah, santai ya itu. Jadi jangan terlalu diperdalam itu. Nah, mari kita lihat kiat sehatnya bagaimana ya, sehat mengendalikan kecemasan berlebihan ini. Selain dengan penanganan medis, kalau kita terlalu cemas ya kita ke psikolog medis atau psikiatri. Anda juga bisa melakukan langkah-langkah berikut untuk mengendalikan atau mengatasi kecemasan yang berlebihan. Nah, hindari konsumsi minuman yang mengandung kafein seperti kopi, teh, atau minuman berenergi, karena dapat memperburuk gejala kecemasan. Yang dengan cemas kita ngopi, minum lagi, atau kita karena lemas minum minuman yang berenergi, itu juga meningkatkan kecemasan. Sebetulnya jantung kita jadi berdebar. Yang baik adalah lakukan olahraga secara teratur seperti jogging, senam, aerobik, dan bersepeda untuk membantu mengurangi stres yang memperbaiki suasana hati. Jadi suasana hati ini kita perbaiki. Cukupi waktu istirahat selama 7-9 jam setiap malam, tidur yang baik. Coba curhat bercerita kepada orang lain bagaimana perasaan kita. Nah, ini untuk mengurangi apa yang dirasakan oleh kita. Itu begitu kupasan sedikit mengenai kecemasan. Jangan lupa subscribe-nya, lalu like dan di-share ya. Lebih baik orang lebih banyak mendengar, ini mungkin akan membantu. Dibagi-bagikan video ini kepada teman-teman
Jangan lupa juga beri komentar, saya perlu masukan-masukan dari Anda semua. Terima kasih atas atensinya, dan semoga kita tetap semangat, tetap ceria, jangan stres. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia, jangan stres.